terkait dengan Cortex tentu saja hal ini juga upaya untuk bisa mewujudkan optimalisasi penerimaan negara. Nah, apa sih Pak yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat supaya bisa betul-betul juga turut memaksimalkan sistem baru dari Cortex ini? Ya, kalau dari catatan kami, ini kan wajib pajak yang tercatat aktif itu ada sekitar 14 juta sekian wajib pajak. Ya. Nah, memang sekitar 13 juta itu wajib pajak orang pribadi, Mbak. Kemudian sisanya itu wajib pajak badan korporasi. Nah, yang sudah terdaftar, sudah memiliki registrasi aktif, sudah mempunyai kode otorisasi dan digital signatories itu baru sekitar 21%, sekitar 3 juta sekian. Maka memang di tahap yang masih sangat awal ini, kami betul-betul meminta bantuan masyarakat untuk bisa mendaftarkan, meregistrasi akunnya ke Cortex kami, kemudian bisa mendapatkan kode otorisasi, kemudian submit digital signature yang nantinya mulai dari penerbitan SPT, kemudian faktur pajak, bukti potong, dan berbagai macam layanan elektronis yang lain itu hanya bisa diakses ketika sudah aktivasi tadi. Jadi sekali lagi teman-teman masyarakat silahkan segera mengaktifasi akun wajib pajaknya, segera buat kode otorisasi supaya hak masyarakat untuk mendapatkan layanan digital perpajakan itu bisa terpenuhi. Dan bagaimana upaya Ditjen Pajak untuk bisa memastikan kelancaran, keandalan sistem Cortex ini Pak? Karena tentunya kita juga sebagai publik mengharapkan adanya keamanan data, kemudian kepercayaan dari publik juga Pak. Iya, terima kasih Mbak. Ini memang sangat challenging. Sistem ini sangat besar karena kami desain untuk bisa mewadahi semua ekosistem perpajakan untuk katakanlah minimal itu 80 juta wajib pajak yang terdaftar di dalam sistem kami. Jadi tentu di masa-masa awal di tahun 2025 ini setelah go live, itu kegiatan yang kami tekankan betul itu bagaimana kita meningkatkan kapasitas internal, teman-teman di internal kami. Kemudian ketika pemahaman dari teman-teman internal Direktorat Jenderal Pajak ada 44.000 anggota kami, itu sudah solid, kemudian tentunya mereka harus jemput bola. Nah, kita juga merencanakan Mbak, itu stress test untuk persiapan penyampaian SPT tahun 2025 di 2026 nanti. Kami akan stress test, puluhan ribu karyawan kami akan nge-hit sistem dalam waktu yang sama, dan mudah-mudahan November ini kami bisa selesai stress test, dan kami confidence bisa dengan sistem yang baru ini bersiap memberikan servis kami yang terbaik bagi wajib pajak, sehingga nantinya mudah-mudahan di Januari 2026 ongoing, moving forward, layanan SPT bisa menjamin kelancaran dan kesuksesan peningkatan penerimaan negara maupun kepatuhan perpajakan. Sehingga di Februari Maret masyarakat sudah bisa langsung menikmati ya Pak. Siap, dari aplikasi Allah. Cortex ini. Dan di tengah upaya untuk maksimalkan sistem Cortex, tapi di satu sisi Pak Dirjen kita tahu kita masih dihadapkan pada perlambatan ekonomi global. Tapi bagaimana upaya dari Ditjen Pajak supaya bisa memaksimalkan potensi penerimaan negara ini Pak? Ya, betul sekali Mbak. Memang pemerintah hari ini terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak, memperkuat bagaimana kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor swasta, sembari tetap menjaga daya beli masyarakat. Tentu dalam upaya tersebut kami sudah disampaikan juga oleh pimpinan kami, Bapak Menteri, kita tidak akan mengeluarkan kebijakan yang merupakan materi perpajakan baru. Kita akan fokus bagaimana meningkatkan kemampuan administrasi perpajakan, apalagi juga layanan elektronis, supaya makin bisa memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Selain itu, Kementerian Keuangan juga sudah membuka blokir anggaran pemerintah, melonggarkan supaya untuk mempercepat belanja pemerintah, mendukung program-program prioritas nasional yang bisa menjadi stimulun bagi perkembangan perekonomian nasional. Tadi juga sudah disampaikan kebijakan penempatan 200 triliun plus top up 76 triliun ke perbankan komersial yang sudah disalurin ke kredit produktif, ke sektor real. Dampaknya mulai terlihat pada konsumsi, pada investasi, pada economic growth, dan juga pada
perkembangan penerimaan perpajakan sebagai sumber utama untuk penerimaan negara di APBN. Jadi kira-kira seperti itu, dan kebijakan insentif perpajakan, Mbak, ini akan kami bikin semakin terarah, semakin terukur supaya bisa mendorong peningkatan kinerja sektor-sektor strategis untuk memperkuat daya beli masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi swasta. Untuk sektor domestik yang existing saat ini, Pak, apakah ada yang lebih akan difokuskan? Tentu yang bertumbuh baik itu yang kami catat itu sektor jasa keuangan dan insurance, kemudian sektor digital trading gitu kan, kemudian juga sektor informasi dan komunikasi yang membantu digital trading. Ini terus tumbuh positif dan menjadi salah satu stabilisator penerimaan negara. Tentu kita akan memberikan insentif untuk mendorong sektor-sektor yang bisa bertumbuh tersebut. Di sisi lain, sektor-sektor yang menjadi andalan kami, sektor dari komoditas minerba misalkan, kemudian sektor dari komoditas CPO, itu tentu tata kelolanya akan kita lebih perbaiki supaya bisa mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan seperti yang tadi sudah saya ceritakan. Walaupun juga kalau memang sudah terbukti non-serious compliance action-nya, ya kita akan melakukan penegakan hukum sesuai dengan undang-undang. Gitu. Pak Dirjen, kita sudah memasuki akhir tahun 2025. Apa saja upaya konkret yang akan dilakukan Ditjen Pajak untuk bisa mencapai target penerimaan pajak, kemudian juga meningkatkan kepatuhan dan juga mungkin trust dari publik, Pak? Ya, tentu kalau bahasa teknokratisnya itu kita mengoptimalkan pengawasan atas pembayaran massa. Jadi atas massa dari mulai November, Desember ini kita akan betul-betul intensifkan dengan data yang ada. Lalu kita juga akan meningkatkan pengawasan kepatuhan material. Kalau memang perlu ada pengujian seperti audit, kita akan lakukan audit. Tentu audit yang sifatnya juga menginsentifasi industri untuk bisa lebih comply. Di lain itu juga kita akan terus melakukan perluasan basis perpajakan. Ada banyak sekali aktivasi wajib pajak yang baru yang masuk ke basket pembayar pajak. Juga, Mbak, itu kita juga membenahi sistem internal administrasi perpajakan kita. Jadi Cortex kita benahi terus, kita sempurnakan terus. Kemudian juga tadi kan kata-katanya bagaimana meningkatkan trust. Sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Bapak Menteri, selain kita meningkatkan kemampuan kapasitas administrasi internal, yang paling penting lagi adalah bagaimana kita memastikan integritas human capital kita. Karena garda terdepan dari pelayanan perpajakan ya 44.000 pasukan di rumah besar kami di Direktorat Jenderal Pajak. Saya tidak akan mentoleransi sedikit pun kalau ada fraud di antara mereka. Jadi ini untuk meneguhkan bahwa masyarakat bisa put their trust on us gitu. Kemudian yang terakhir tentu kita bersinergi terus dengan rekan-rekan di Kementerian Keuangan, dengan Bea Cukai, dengan Direktorat Jenderal Anggaran sebagai pengampu penerimaan negara bukan pajak. Kemudian juga tentunya dengan para penegak hukum dari mulai Polri, Kejaksaan Agung, KPK, PPATK, BPKP, dan juga teman-teman yang lain. Langkah internal tadi termasuk bersih-bersih yang Anda lakukan, Pak, sebagai nahkoda DJP, Pak. Apakah kedepannya akan ada lagi pegawai-pegawai atau oknum yang akan di PHK lebih lanjut terkait dengan mungkin isu-isu yang mengganggu upaya untuk bisa mengoptimalkan penerimaan negara, Pak? Saya harap sih cukup 39 orang saja ya. Karena ketika kehilangan 39 orang berarti harus mengganti 39 orang dengan kapasitas yang minimum sama. Tentu dengan seperti itu ada efek jerah. Tapi ya kita tidak menafikan bahwa sesempurna apapun sistem kadang-kadang masih ada 1-2 hiccup di sistem itu, ya kita akan tegas aja. Semua sudah tahu sekarang apa namanya level of playing field-nya, mudah-mudahan bisa lebih fair. Langkah tegas dan juga diharapkan tidak ada konflik kepentingan ya Pak, konflik interest. Bagaimana juga Anda menyimbangkan antara pendekatan persuasif dan juga pendekatan hukum yang tegas untuk bisa menjaga iklim investasi yang ada saat ini, Pak? Iya, tentu kita bicara di luar penegakan hukum. Tadi ease of electronics services misalnya, itu tentu kita terus tingkatkan kapasitasnya. Dan di luar itu Mbak, untuk membuat kita menjadi transparan dan akuntabel, mungkin saya boleh cerita
kami sedang mendesain yang sudah finalisasi juga kebijakannya. Jadi di Tenggarai memang ada persekongkolan antara petugas pajak, kemudian konsultan yang kurang baik dengan wajib pajak. Nah, maka untuk meneguhkan itu kami sudah mengeluarkan rancangan aturan yang terkait masa tunggu bagi pegawai-pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang akan resign. Kenapa begitu? Ini penting karena belum ada kerangka aturan itu sebelumnya. Karena mereka-mereka yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak ini harus menjaga independensinya. Tidak boleh ada konflik of interest, apalagi hubungan-hubungan istimewa dengan intermediaries. Nah, caranya bagaimana? Ketika mereka mungkin ada 1-2 yang ingin resign, saya memberikan waktu tunggu 5 tahun, grace period, supaya mereka tidak bisa langsung bekerja sebagai kuasa pajak, konsultan, ataupun bekerja di bagian perpajakan di korporasi. Kenapa? Karena sampai hari ini kami itu belum bisa centralize mengolah data dan mengolah analytics. Ada data-data yang masih bisa disimpan di stand-alone laptop, stand-alone tablet maupun HP dari para pegawai kami. Maka itu data negara yang ada di mereka itu tidak akan bisa digunakan apabila mereka resign dalam jangka waktu 5 tahun. Ya. Karena dalam jangka waktu 5 tahun itu sudah kadaluarsa gitu. Jadi untuk menghindari penyalahgunaan data yang selama ini dimiliki oleh negara juga ya Pak? Iya, ini memang problematik, tapi kami sudah siapkan sistem dan kerangka regulasi untuk itu. Kami akan kunci NIK NPWP yang bersangkutan di Cortex sehingga tidak bisa lagi mereka melakukan pelayanan perpajakan di luar pajak ketika mereka resign. Oke. Pak Dirjen, saya akan tanya kepada Anda terkait dengan isu yang cukup hangat juga Pak terkait dengan ada penggeledahan oleh Kejagung terkait dengan mantan para pejabat Dijen Pajak soal amnesti pajak. Tanggapan Anda Pak? Tentu kami dalam konteks ini sangat menghormati bagaimana para penegak hukum, khususnya dalam hal ini kejaksaan yang sedang melaksanakan prosesnya. Kami juga secara berimbang memberikan bantuan hukum bagi anggota-anggota kami yang masih aktif, yang mungkin juga sedang dijadikan saksi dalam kasus ini. Jadi kami belum bisa berspekulasi Mbak Salsa, jadi tentu kami akan bekerja sama dan kooperatif terhadap proses yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung secara independen. Seperti apa upaya Anda juga Pak untuk bisa mencegah hal ini terjadi lagi di kemudian hari dan tentunya memberikan efek jera supaya mungkin dari tingkat atas sampai bawah bisa betul-betul menjaga fundamental dan juga upaya tadi Pak supaya bisa menjaga trust dari DJP? Ini cukup sulit untuk dilakukan, tetapi paling tidak kami membuka diri sebagai institusi yang sekarang ini inklusif. Kami membuka diri terhadap para penegak hukum. Tadi sudah ada banyak kasus yang bisa kita ungkap bersama, kita cegah bersama. Selain itu juga kami membuka diri terhadap bahkan teman-teman dari masyarakat sipil. Jadi sejak awal kami ditunjuk, itu sejak Mei, Juni, Juli itu kami intensif. Saya melakukan dialog, mengundang teman-teman dari Transparansi Internasional Indonesia, Transparansi itu juga teman-teman dari ICW, kemudian juga teman-teman dari bahkan Amnesty Internasional, teman-teman saya lama karena kami juga dulu bekerja di bidang Stranas Pencegahan Korupsi. Jadi watchdog kami di masyarakat sipil itu kami berikan ruang, kami berikan bahan untuk mengkritisi kami. Di luar itu kami juga bekerja sama dengan seluruh tech center, ada ratusan tech center di seluruh Indonesia. Kami berikan bahan, kalau sekarang teman-teman masyarakat sipil, akademisi mau meneliti tentang pajak, tentang kinerja, modeling ekonomi pajak, kami buka data itu. Sepanjang tidak ada data individual dengan narasi identitas wajib pajak, itu sah-sah saja untuk dilakukan pemodelan untuk membantu kami supaya bekerja lebih baik. Dan dengan di tengah terobosan yang dilakukan di bawah nahkoda Anda Pak, seperti apa target penerimaan negara di tahun 2026? Target 2026 naik sekitar ditargetkan itu 13,5% sampai 14%. Jadi kira-kiranya double atau 2,5 kali lipat dari pertumbuhan ekonomi. Insya Allah dengan perbaikan-perbaikan yang kami lakukan, penguatan internal kapasitas, penguatan kerjasama eksternal, penguatan kerjasama multilateral dengan para otoritas pajak dari negara-negara lain,
insya Allah bisa kami capai. Mudah-mudahan semuanya voluntary based, jadi nggak perlu ada penegakan-penegakan hukum yang nggak perlu lagi. Baik, kita akan bersama ya Pak, dengan penguatan sistem internal juga makin diperkuat, peningkatan transparansi, kemudian modernisasi seperti Cortex yang sudah dijelaskan tadi. Kita optimistis bahwa penerimaan pajak bisa terus dijaga bahkan di tengah dinamika global. Kita juga optimis ya Pak bahwa DJP dengan berbagai yang Anda sudah sebutkan tadi, berbagai upaya langkah konkret bisa memastikan setiap potensi penerimaan negara ini bisa tergali lebih optimal demi pendapatan yang lebih berkelanjutan. Terima kasih Bapak Bimo Wijayanto selaku Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sudah berbagi perspektifnya di siang hari ini. Saya selalu untuk Anda Pak Dirjen. Masih, Mbak. Masih. Kita ke informasi berikutnya. Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman atau MBS berkunjung ke Amerika Serikat. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Squawk Box.